saudara, sudah dicontohkan oleh para salaf-salaf kita, para ulama-ulama kita, saudara. Bahkan seorang salah satu pemuka ulama habaib, Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau adalah pendiri Al-Khairat yang ada di Palu, saudara. Saat ini Al-Khairat di Indonesia Timur, pesantren sekolah yang cabangnya ada 106.000 cabang, ada 1.600 cabang, saudara. Pendidikan Indonesia Timur semuanya mayoritas kebanyakan dari Al-Khairat, ibadallah. Apa kata Habib Idrus bin Salim Al-Jufri? Begitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan, saudara, beliau langsung mengubah syair atas syukurnya kepada Allah dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu syair beliau mengatakan, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda'u. Setiap bangsa, setiap negara, setiap umat punya simbol kehormatan ibadah Allah, dan simbol kehormatan kita Republik Indonesia adalah merah dan putih, saudara. Makanya saudara ini nggak main-main. Bos, kepada beliau kami haturkan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok jawab salamnya nggak semangat nih, bukan kayak orang Madura nih, saudara. Orang Madura masih semangat atau tidak? Masih semangat atau tidak? Coba semua jawab salam yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, wabil khusus guru kita bersama yang tadi telah menyampaikan tausiahnya, Al-Habib Haidar Al-Attas dari Huraidah Hadramaut, datang dari kota sejuta wali. Begitu juga guru kita yang nanti akan menyampaikan tausiahnya, Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumait. Begitu pula guru kita Al-Habib Idrus Al-Habsyi, dan semua para habaib yang hadir di sini tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Tidak lupa pula hadir bersama kita di sini Ketua FPI Sampang, yaitu Kiai Haji Saiful Jabbar selaku sahibul bait, sahibul wilayah. Begitu pula guru saya Kiai Haji Saifullah Maslul. Semuanya para habaib, para kiai, para asatid yang begitu banyak hadir di sini. Tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya kagumi, umat Islam Madura. Semua angkat tangannya, kita
angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi rumah tangganya, yang belum menikah dimudahkan jodohnya, dan semuanya mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Masya Allah, saudara. Siapa yang ribut nih? Masya Allah, jangan-jangan ada pekebong di sini, Mas. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Saya kalau datang ke Madura, lihat umat segini banyaknya, saudara, dan umat sebegini semangatnya, kadang-kadang saya suka pesimis. Apa iya umat Islam ini bisa menang lagi? Apa iya umat Islam di Indonesia bisa berjaya lagi, saudara? Tapi kalau lihat semangatnya orang Madura, saya yakin, saya optimis, insya Allah Islam akan berkibar di Republik Indonesia, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah, saudara. Indonesia tahun ini melalui kemerdekaannya yang ke-73, kita berkumpul di tempat bukan karena rasa cinta kita kepada Indonesia, betul, karena rasa bangga kita kepada Indonesia, betul. Saudara, kenapa kita harus cinta Indonesia? Kenapa kita harus cinta NKRI? Watan minal cinta tanah air adalah bagian daripada iman, saudara. Tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak cinta kepada tanah airnya. Bagaimana kita tidak cinta kepada tanah air? Di Indonesia kita dilahirkan, di Indonesia kita dibesarkan, di Indonesia kita makan, di Indonesia kita minum, di Indonesia kita ibadah, di Indonesia kita belajar, di Indonesia kita menyembah Allah Subhanahu. Saya tanya masyarakat Madura yang ada di sini, cinta nggak sama NKRI? Yang keras, cinta nggak sama NKRI? Cinta tidak dengan Indonesia? Cinta tidak dengan Nusantara? Yakin? Betul? Alhamdulillah. Dan cinta kepada NKRI, saudara, sudah dicontohkan oleh para salaf-salaf kita, para ulama-ulama kita, saudara. Bahkan salah satu pemuka ulama habaib, Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau adalah pendiri Al-Khairat yang ada di Palu, saudara. Saat ini Al-Khairat di Indonesia Timur, pesantren sekolah yang cabangnya ada 106.000 cabang, ada 1.600 cabang, saudara. Pendidikan Indonesia Timur semuanya mayoritas kebanyakan dari Al-Khairat kepada Allah. Apa kata Habib Idrus bin Salim Al-Jufri? Begitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan, saudara, beliau langsung mengubah syair atas syukurnya kepada Allah dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu syair beliau mengatakan, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda'u. Setiap bangsa, setiap negara, setiap umat punya simbol kehormatan ibadah Allah, dan simbol kehormatan kita Republik Indonesia adalah merah dan putih, saudara. Makanya saudara, ini nggak main-main. Bendera merah putih sebagai bendera Republik Indonesia itu nggak main-main ibadah Allah. Di situ ada nilai sejarah, di situ ada nilai filosofis. Kenapa yang dipilih harus merah? Kenapa yang dipilih harus putih, saudara? Merah untuk mengingatkan kita bahwasanya kemerdekaan Indonesia tidak direbut secara cuma-cuma, betul. Merah untuk mengingatkan kita bahwasanya para leluhur kita, para ulama-ulama kita, para kiai kita, para habaib kita di dalam memperjuangkan Republik ini harus tumpah darahnya yang merah, saudara. Harus patah tulangnya yang putih. Merah artinya darah, putih artinya tulang. Kalau begitu bagaimana, saudara?
Artinya sebagaimana dulu para pendahulu kita, mereka harus mati-matian mengorbankan hartanya, nyawanya, dirinya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu juga diri kita pada saat ini, saudara. Kami Allah, sebagaimana para ulama kami berjuang untuk NKRI, kami tidak akan pernah mundur, walaupun harus tumpah darah, walaupun harus hilang nyawa untuk pertahankan Republik Indonesia, saudara. Makanya semua orang Madura siap pertahankan NKRI. Orang kompak siap pertahankan NKRI. Kalau ada asing atau asing yang mau menjajah NKRI, diamkan atau lawan. Orang keras diamkan atau lawan. Diamkan atau usir. Diamkan atau sate. Diamkan atau sate. Siap berjuang untuk Indonesia, siap mati untuk NKRI, siap mati untuk Pancasila, siap mati untuk Allah. Semua angkat tangannya, Madura, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Insya jam berapa nih? 10:30. Lanjut jangan. Sudah malam. Lanjut. Masih semangat. Sampai pagi. Lanjut. Ngantuk. Lanjut. Lapar. Lanjut. Sampai ganti presiden. Betul. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah. Ini sih urusannya presiden kalau masuk Madura agak keluar lagi nih, saudara. Begitu doakan mudah-mudahan Indonesia dapat pemimpin yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Saudara, perhatikan baik-baik. Tapi timbul tanda tanya, mengapa di saat Republik Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-73? Sabar, tenang. Tenang, kita dengarkan dengan sesama, tenang. Setuju? Siap tenang? Siap dengarkan dengan baik? Siap simak dengan khusyuk? Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, tapi timbul tanda tanya. Indonesia sedang merayakan kemerdekaannya yang ke-73, betul? Tapi kenapa di saat Republik Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-73, di saat rakyat Indonesia berbahagia bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan, tapi saudara-saudara kita yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat mendapatkan musibah, saudara. Itu di sana di Lombok gempa terjadi hampir setiap hari, saudara. Sampai sekarang sudah lebih dari 600 orang yang meninggal dunia karena ketimpa bangunan, ibadallah. Bahkan nggak sampai di situ, ada ribuan orang yang luka-luka, ada puluhan ribu rumah yang hancur. Data terakhir yang saya dapatkan lebih dari 60.000 rumah hancur, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, ada ratusan ribu orang yang harus tinggal di tenda-tenda mengungsi, ibadallah. Ini timbul tanda tanya. Kita umat Islam sedang berbahagia merayakan kemerdekaannya, kenapa kok musibah datang silih berganti menghantam negeri tiada henti, saudara? Apa yang terjadi dalam republik ini? Apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia? Apa yang dilakukan oleh para pejabat? Apa yang dilakukan oleh para ulama? Tak mungkin, saudara, Allah tiba-tiba menurunkan bencana tanpa ada sebab musabab, saudara. Tidak mungkin. Ini bencana salah satu tanda kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan Allah marah sehingga kita bisa mendapatkan musibah datang silih berganti? Makanya pada kesempatan kali ini, saudara, saya ingin membahas satu pembahasan yang begitu penting, yang momentumnya tepat dengan saat ini. Insya Allah dengan pembahasan ini dan dengan mengamalkan apa yang akan disampaikan, insya Allah Indonesia khususnya Madura akan menjadi negeri yang aman.
negeri yang damai, negeri yang tentram. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau punya kitab tafsir yang namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Di dalam kitab tafsirnya Al-Imam Al-Qurtubi menukil satu pembahasan yang luar biasa, saudara. Apa yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi? Beliau mengatakan, kullu baldatin fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna 'anil malah. Setiap negeri, setiap bangsa, setiap wilayah yang di dalamnya ada 4 kelompok, maka wilayah tersebut aman dari bala, aman dari musibah. Ada berapa kelompok? Ada 4, saudara. Yang pertama, beliau mengatakan alimun ala sabilil huda. Kalau mau negeri aman, tentram, damai, sejahtera, zahir, batin, syarat yang pertama harus ada ulama yang istiqomah. Habib, kenapa kok pakai ditambahkan embel-embel istiqomah? Kenapa nggak ulama saja sudah cukup, saudara? Karena ulama nggak semuanya istiqomah, saudara. Ulama ada 2 macam. Ada ulama beneran, ada ulama-ulamaan. Ulama beneran yang bagaimana? Ulama beneran yang ngajak kita ke sorga beneran, saudara. Ulama-ulamaan yang bagaimana? Ulama-ulamaan yang ngajak kita ke sorgaan. Ulama yang beneran yang bagaimana? Ciri-cirinya, Habib. Ciri-ciri ulama yang beneran, ulama yang istiqamah, dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu. Tetap istiqamah, saudara, untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang kufur itu kufur, yang iman itu iman, walaupun nyawa dari taruhannya, saudara. Ini ulama yang beneran yang istiqamah, saudara. Ada lagi kelompok kedua yang ulama-ulamaan yang ngajak ke sorgaan. Bagaimana ulama-ulamaan yang ngajak ke sorgaan? Ciri-ciri ulama-ulamaan, imanuhum fi amplopi. Ada apa kagak yang begitu? Ulama yang imannya di amplop, ada apa kagak? Orang keras, ada apa kagak? Dapat 5 juta, saudara, langsung mau cium tangan sama janda, saudara. Masya Allah, dapat 10 juta, 20 juta, orang kafir diarak pakai moral batu alaina, saudara. Dapat 100 juta, 200 juta, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ada lagi, saudara, yang dijanjikan 1,5 triliun. Apa dia katakan, saudara? Itu sholat Jumat di Monas rame-rame, itu sholat Jumatnya tidak sah, saudara. Ulama Sarimi, Masya Allah. Tahu ulama Sarimi? Tahu ulama Sarimi? Tahu Indomie Sarimi? Tahu? Dibungkusnya itu ada jin pakai imamah, saudara. Nah, itu ulama yang imanuhum fi amplopihim, ibarat. Oh, bisa, saudara. Itu ulama-ulama istiqamah yang jelas, yang tegas. Mereka adalah sebab Allah turunkan rahmat. Betul. Mereka ulama-ulama yang istiqamah, yang lurus, yang tidak bengkok-bengkok. Mereka adalah penyebab Allah tahan bala, ibadallah. Tapi sebaliknya, ulama yang mata duitan, yang memperdagangkan agama, yang menjual belikan syariat, itu adalah penyebab Allah marah, Allah murka, Allah turunkan balaknya. Innalillahi. Habib, jangan fitnah dong. Kata siapa ada ulama yang seperti itu? Jangan bohong, Habib. Saudara, ini bukan kata saya, ini bukan omongan saya, tapi ini omongannya Sayyiduna Muhammad. Ada yang sholawat nih. Ini omongannya Sayyiduna Muhammad. Saudara, Al-Imam Al-Hakim di dalam tarikhnya, Imam Hakim biasanya meriwayatkan dalam Mustadrak, tapi ini